Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la grammaire préavancée, dont le thème aujourd'hui, c'est comment exprimer la cause. D'accord. Bon. Dans le semestre auparavant, vous avez appris comment exprimer la cause. Vous pouvez utiliser la proposition comme parce que, et puis car, puisque, et ici, pour la grammaire préavancée, on utilisera aussi cette façon pour exprimer la cause. Mais il y a quelques expressions, ya ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan sebab akibat, ya, alasan. Dan di dalam alasan itu sendiri merupakan bentuk bagaimana kita mengungkapkan ide, ya. Nah, ini karena Anda sudah semester 5, maka penggunaan kata yang menunjukkan expression de cause ini harusnya lebih bervariasi. Leçon 2 ini temanya mengenai colocation. Ya. Kalau dilihat dari kata co, ya, itu seperti kata co-pilot, ya. Jadi ada unsur bersama, ya, pendamping bisa. Nah, ini kalau co-pilot itu berarti orang yang berada mendampingi Pak pilot atau pilot. Kalau colocation artinya apa? Rafif. Orang yang mendampingi dalam hal tempat tinggal, monsieur. Ya, orang yang bersama di satu tempat gitu, ya. Nah, iya. Betul. Jadi co itu sendiri di dalam sintaksis atau secara kata itu sendiri mengandung makna secara morfologi, ya, itu mengandung makna yang bersama dengan gitu. Betul. Nah, ini temanya sesuai dengan apa yang banyak kita lakukan, terutama mahasiswa. Mereka berbagi lokasi, berbagi tempat. Nah, itu namanya kegiatan colocation. Orangnya disebut colocateur. Colocateur. Ya, ini di bawahnya, ya. Nah, alasan mengapa orang untuk tinggal bersama itu banyak. Ya, ada alasan ekonomi, ada alasan sosial, ada alasan mungkin keamanan, karena tidak bisa hidup sendiri, ya. Takut kalau terjadi sesuatu maka akan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga perlu untuk mencari teman. Nah, ini nanti akan dibahas Bu Titin, tapi saya hanya akan memeriksa saja, ya, dari teks ini, ya, mana yang menunjukkan expression de la cause. Coba dibaca atau ditemukanlah, ya, silakan yang mau mencari di sini. Bunda mulai jam berapa?
Sudah nemu Mega mungkin? Nanti makan. Belum, Pak. Atau di sini mungkin bukan merupakan ekspresi de lagos, cuma alasannya, alasan orang untuk tinggal bersama itu apa? Ya. Di bagian awal, ya, Mai sudah hadir belum Mai? Ya, di bagian awal ada alasan apa Mai? Mengapa kok orang itu tidak mau sendirian? Aida mungkin apa alasannya di sini? Nah, ini veteran kita, Mas Ilham. Nah, Mas Ilham apa? Ini sudah pernah Mas Ilham ya? Coba ditampakkan videonya Mas Ilham. Mama. Halo Ilham. Siapa lagi? Oh, nggak ada suaranya ya. Nalang mungkin bisa membantu alasan-alasan orang tinggal bersama. Berdasarkan teks, Mas. Iya, iya. Yang saya screen itu loh, ada di sini. Kalimat pertama ada enggak? Enggak. Ikan. Ya, ayo. Intan juga bisa bersuara. Ya, Intan coba dibaca saja ini. Kalau menemukan agak susah, dibaca dulu aja. Monsieur, il y a la raison de solitaire. Apa itu? Alasan kesepian, Monsieur, dari Magali. Elle dit que je suis passé de plan d'amis à plein de vide. Jadi, awalnya itu mempunyai teman, tapi lama-lama agak kesepian. Jadi, elle trouve donc une colocation avec Maud et Delphine. Jadi, Magali mencari teman sekamar dengan Maud dan Delphine, Monsieur. Gitu. Ya, betul ya. Alasan ingin bersama, tidak ingin sendiri. Nah, ini kan juga ada kata une personne qui n'a aucune envie de se retrouver seule. Nah, ini nanti se retrouver verba baru ya. Yang ini harus kita kuasai juga. Merasa sendirian kalau malam. Nah, itu makanya dia butuh orang. Je suis passé de plein d'amis à plein de vide. Nah. Kemudian menemukan
teman bersama ya. Nah ini salah satunya ini ya, faktor pribadi yang tidak mau sendirian. Kemudian ada juga yang ada motivasi material atau karena alasan keuangan ya. Ya tentu saja kalau menyewa misalkan satu kamar itu berapa itu semester itu? 2 juta boleh? Yang kos berapa ini? Satu semester? 1 tahun 4 juta. Nah, berarti pas ya 2 juta ya satu semester ya. Ya. Nah, kalau berdua mungkin bisa lebih murah ya. Iya Pak, jadi 1 tahun 2 juta. Nah, itu makanya. Ini juga faktor motivasi material. Kemudian juga ya karena alasannya kalau ini studionya atau kamarnya luas 30 meter persegi bisa dibagi. Tapi kalau 100 meter persegi bertiga kan ya terlalu sempit ya ruangannya itu. Jadi ada berbagi juga ada alasan yang harga juga masalah kenyamanan gitu ya. Kemudian ada motivasi sosial ya. Jadi mungkin ada ini yang di paragraf ini juga je n'aime pas posséder, tidak suka hal-hal yang bersifat kepemilikan, dia inginnya sesuatu yang bersifat sosial ya. Dia ingin berbagi. Mon plaisir c'est de les partager, pas de les posséder. Nah ini kata kuncinya di sini ya. Nah ini tapi nanti Bu Titin akan lebih jauh, beberapa ekspresi ini juga akan dibahas. Saya hanya mengantarkan saja bahwa di dalam ekspresi de la cause itu tentu saja sebelumnya ada raison, ada alasan-alasan. Nah, untuk mengungkapkan alasan-alasan itu, kita bisa lihat juga, misalkan ya, apa yang dikatakan orang di forum, mengapa memilih tempat tinggal bersama. Ya. Mai, coba dibaca Mai. Pourquoi avez-vous choisi la coloc Virginie. Pourquoi itu itu apa? Repong ya? Repong, menjawab ya Pak. Ya. Parce que je suis une femme de l'auberge espagnol. Non, en fait, comme je n'aime pas trop la solitude, la colocation me permet de parler de ma journée, de me confier. Ya, kira-kira apa itu? Mengapa kok ingin tinggal bersama? Kalau menurut Virginie itu. Dia tidak menyukai sendirian, Pak. Ya. Tahu enggak itu Je suis une fan de l'auberge espagnol. Mungkin dia dari Spanyol sendirian. Bukan dari Spanyol. Penggemar auberge Espanyol. Iya, lah penggemar auberge Espanyol sendiri apa? Cindy, suaranya nggak dengar. Cindy, suaramu nggak dengar. Nggak tahu, Pak. Ya,
Auberge Espanyol itu sebuah film ya. Sebuah film orang yang tinggal di Spanyol. Auberge itu sendiri artinya tempat penginapan para pemuda. Ya kalau di sini kayak asrama kayak gitu ya. Nah, istilah Auberge Espanyol sendiri adalah asrama untuk orang-orang banyak yang berasal dari multinasional. Kebetulan settingnya di Spanyol. Jadi orang Perancis dapat beasiswa Erasmus Huis dan itu mereka tinggal bersama di asrama. Nah, selama tinggal di asrama itu banyak terjadi cerita ya, salah paham ya karena mereka berasal dari banyak negara, bahasanya berbeda sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, itu. Ya nanti bisa dicari ya di YouTube ini. Salah satu contoh misalkan ada orang tua dari Inggris itu tanya, dia menelpon, where is my son atau where is Victor atau where is Thomas misalkan ya. Nah, yang jawab itu orang Prancis. Oh, Thomas et à la fac. Ya. Thomas et à la fac. Loh. Yang jawab orang Prancis kan biasa saja, à la fac ya dia sedang kuliah. Tapi yang mendengarkan orang Inggris ya jadi Thomas et à la what the fuck? Jadi salah pahaman bahasa terjadi kayak gitu. Itu salah satu contoh. Nah, itu karena dia suka dengan film Auberge Espanyol, maka dia ingin juga bareng-bareng karena je n'aime pas trop la solitude. Nah, komnya di sini itu menunjukkan la cause ya. Jadi kom itu di sini artinya karena saya tidak suka sendirian ini sehingga tinggal bersama itu apa ini? Me permet de parler. Apa? Maksudnya apa ini? Sabania apa ini? Karena tidak suka hidup sendiri, tinggal bersama itu, ini apa? Me permet de parler de ma journée. Sabania bisa dengar? Bebas berbicara, Pak. Me-permetnya apa? Sehingga karena saya tidak suka sendiri, tinggal bersama itu, titik-titik dilanjutkan. Sering kan ya, kata dengan kata permetre. Permetre apa? Izinkan. Apa? Mengizinkan, memperbolehkan. Ya. Kalau sini bukan permetrenya, itu kan terjemahan harfiahnya ya, mengizinkan saya untuk berbicara sepanjang hari tentang hari-harian saya. Ini tuh memungkinkan saya ya. Permetre di sini artinya possible. Possible ya. Jadi dengan tinggal bersama itu memungkinkan saya untuk membicarakan kehidupan saya, untuk saling bercerita, me-confier ya, verbanya se-confier, menceritakan sesuatu ya. Confier ses secrets, contohnya itu menceritakan rahasia. Se-confier mencurahkan isi hati ya, curhat. Nah, ini kok me-confier. Nah, ini verba yang bisa digunakan. Kalau punya teman ya bisa curhat. Kecuali Anda sendirian, curhatnya sama tembok. Nah, itu salah satu contoh ya. Dia ekspresinya dengan kom. Oke. Ya, Lily was a little girl. Ya, apa ini?
Aida. Coba Aida dibaca Aida. Kenapa dah? Yang merah terus. Suaranya Aida dinyalakan. Dibaca, Kak. Suaranya enggak. Nggak ada suaranya ya? Rizka coba. Rizka Jamilatul. Ya, Kak. Ya, coba. Lily répond. Je n'avais assez de vibresol en appartement. Grâce à ce mode de fonctionnement, je trouve comme inscrit Ya. J'en avais assez de vivre seul en appartement. Ya. Apa ini? Avoir AC, j'en ai assez. Ya. En avoir AC artinya sudah cukup ya. Tapi ini konteksnya yang lampau ya. Ya, saya sudah cukup untuk tinggal sendirian di apartemen. Sudah cukup bagi saya. Juga cukup itu ekspresinya itu untuk menyatakan pada waktu lampau. Pada waktu lampau saya sudah merasa cukup untuk tinggal di apartemen. Nah, dia menggunakan grâce à ya. Nah, ini ada sisi positif kalau dia expression de cause dengan grâce à. Berkat cara ini ya, ce mode de fonctionnement, je trouve qu'on s'enrichit humainement. Ya. Ini saya merasa ya kita menjadi apa? Memperkaya ya. Memperkaya diri Ya. Secara kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi kita merasa bahwa kemanusiaan kita itu tambah kaya gitu loh maksudnya. S'enrichit humainement. Dengan tinggal bersama teman itu kemanusiaannya meningkat. Nah, itu istilahnya je trouve qu'on s'enrichit humainement. Ini enrichit verbanya berasal dari enrichir ya. Akar katanya rich, kaya. Kalau memperkaya enrichir ya, tapi kalau ada S di sini, s'enrichir itu memperkaya diri, bukan dalam hal material, tetapi juga bisa makna yang kiasan ya, menjadikan diri kita itu kaya secara batiniah kemanusiaannya. Jadi bukan hanya material, tapi aspek moral itu juga bisa digunakan memperkaya. Dan yang terakhir ada Seb. Ya. Siapa coba? Ena masih punya sesuatu ya. Ena masih monitor Ena. Ini nggak ada gambarnya, suaranya mati. Ini pada kemana? Jemur ya. Cindy Hadi. Siapa? Intan, Pak. Oh ya.
Nanti tak main. Tak main. Belum sisiran. Sebentar kok 1 jam. Putri, ayo Putri, tampakkan dirimu. Kayak makhluk halus ya, dipanggil ya. Tampakkanlah. Darasita ya, yang terpantau kamera. Coba Darasita, daripada kelamaan. Ya, unmute. Ini loh, yang ketiga, apa alasan Sep itu untuk tinggal bersama temannya? Bentar, Pak. Karena udah kebiasaan. Dibaca dulu, coba. Dibaca dulu. Sempre pourquoi avez-vous choisi après en se mariant, mes amis ont complètement changé leur habitude. L'occasion d'aller prendre un verre ensemble à improviser tard le soir. Alors, forcément, on cherchait de nouvelles relations. Ya, di situ ada en se mariant, mes amis ont complètement changé leurs habitudes. Lu question d'aller prendre un verre ensemble à l'improviste tard le soir. Alors forcément, on cherche de nouvelles relations. Improvise, kalau di kamus itu artinya secara mendadak, ya, improvisasi, ya, tidak direncanakan terlebih dahulu, tidak dipikirkan terlebih dahulu, atau brusquement. Nah, ini salah satu alasan untuk tinggal bersama itu karena sudah menikah. Nah, ini onse ini pakainya bentuk gerundiv, ya. Se marier, on se mariant. Jadi dia fungsinya untuk menunjukkan karena, ya. Karena menikah, teman-teman itu benar-benar merubah kebiasaan mereka. Ya, telah berubah, ya, kebiasaannya. Kemudian yang sering itu tiba-tiba pertanyaan atau ini clue question dari program ensemble. Nah, ini seringnya masalah kalau mau prendre un verre, ini kan ngambil gelas, tapi maksudnya minum-minum, ya, minuman beralkohol. Kalau mau minum-minum itu seringnya mau kemana, pergi kemana itu. Nah, itu sering menjadi pertanyaan dari pasangannya. Sehingga on cherche de nouvelles relations. Ini agak aneh juga, ya. Menikah tapi berubah ini sehingga orang mencari hubungan yang lain. Dan menikah tapi tinggalnya tidak bersama.
Nah, cuma ini kita garis bawahi yang ongse mariong karena orang sudah menikah, jadinya terjadi perubahan kebiasaan. Oke, kita tadi sudah lihat di sini ada kom, ada paske ya, paske ada kom, ada gras A, ada bentuk gerondif ya, untuk menyatakan ini ya, expression de la cause. Jadi expression de la cause bisa dengan paske atau ka, ini yang secara umum ya. Tapi kalau kita lihat di sini, karnya bisa di tengah, ya, karena dia menggabungkan. Si choisi la coloc, ya, saya memilih tinggal bersama, car j'en avais marre de la solitude. Sudah bosan, muak. Ya. J'en ai marre, j'en avais ini. Waktu dulu itu saya bosan dengan kesendirian. Selain ini ada juga kom. Nah, ini selalu digunakan di awal kalimat. Comme il y a une crise du logement, ça modifie les comportements, ça modifie. Karena ada krisis tempat tinggal, ya, itu mengubah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, ada dua ungkapan gras A dan acus de. Ya. Kalau gras A untuk resulta positif, acus de untuk resulta negatif. Contohnya, on s'est rencontré, kita telah bertemu berkat ya, hari Kamis de la colocation. Jadi mungkin di sana ada satu hari untuk menemukan tempat tinggal, dijuduli hari Kamis untuk tempat tinggal, ya, jeudi de la colocation. Yang keempat, ada puisque. Nah, puisque ini berbeda dengan paske. Kalau puisque ini menunjukkan sebabnya sudah jelas atau sudah diketahui bersama. Kalau dua orang itu sudah tahu ya, TST, tahu sama tahu penyebabnya apa. Puisque les loyers sont exorbitants à Paris, la colocation représente une solution intéressante. Nah, ini karena para penyewanya sudah banyak banget, sehingga tempat tinggal bersama ini merupakan perwujudan dari salah satu solusi yang menarik. Ya. Orang banyak nggak mungkin duduknya kamarnya sendiri-sendiri, ya bareng. Gitu. Nah, ini secara kultural juga berbeda ya dengan kita. Kalau mereka di apartemen bisa ini menulis misalkan menerima kolokater, shares kolokater untuk tinggal. Dan itu bisa sesama jenis atau berlainan jenis, tidak masalah. Yang penting mereka punya kamar sendiri. Misalkan satu studio, nanti ada kamarnya dua, itu bisa berbagi. Nah, yang kelima, kita gunakan gerondif. Gerondif ini seperti kondisional présent, ya. Caranya adalah, misalkan kata choisir, itu bentuk orang pertama ya, seperti bentuk nu ya pada présent,
Nous choisissons, ONS, ya. Nah, ONS-nya diganti ANT. Nous choisissons. Nah, nous choisissons. Nah, kalau gerondif itu dia tidak ada susinya ya, tinggal menggunakan on. On choisissons ce mode de vie, dengan memilih cara hidup ini, ya, dengan memilih cara hidup ini, j'ai réalisé que les autres m'apportent beaucoup. Ya. Saya menyadari bahwa orang lain itu sangat banyak membantu saya, mendukung saya. Jadi ya, en choisissant. Misalkan apa ya, kita mau ganti choisir ini apa ya? Karena coba yang ini. Karena ada krisis tempat tinggal, itu mengubah perilaku. Nah, ini tapi kita gunakan bentuk gerondif. Ya. Bentuk gerondif ini kalau subjeknya sama. Ya. Coba ini karya paske ini siswa ini saja ya, karena ini susinya beda, ini saja yang susinya sama. J'ai choisi la coloc car j'en ai marre de la solitude. Kalau diubah menjadi gerondif memungkinkan tidak ini? Rafif mungkin enggak ini yang siswa silakolog dia menjadi gerondif. Menurut saya mungkin, Monsieur. Jadinya en choisissant la colocation, je m'en fais marre de la solitude. Enggak kebalik. Apakah karena memilih itu saya itu menjadi bosan? Ya, enggak ya, kebalik ya. Oh iya. Jadi kalau ini alasannya di depan itu ininya ditransformasi ya. Iya, iya. Ditransformasi berarti dia pakainya on avoir mal. Ya, kalau avoir bentuk partisip présentnya kan ayong ya, on ayong. Yeah. Gitu? On ayong marre de la solitude, on ayong marre. Karena saya benci kesendirian. Disuasi la colocation. Nah, semacam itu ya. Ingat, susinya harus sama dulu, baru kita itu ditempatkan di depan, nah itu nanti bisa. Coba ini ya, yang belum dapat giliran. Coba nomor 1. J'ai choisi de vivre en colocation. Je ne choisissais personne à Paris. Nah, gabungkan dengan com. Anton, ayo Anton, tampakkan wajahmu. Anton mana Anton?
Anton masih molor apa ini? Salwa, ayo Salwa. Salwa di Vietnam atau di mana ini Salwa? Halo Salwa. Dinda Bestari. Dinda masih keramas. Khofifah, Weni. Oui, monsieur. Ya, coba Khofifah. Ini kalimatnya bisa disambung dengan kom. Ok. J'ai choisi de vivre en colocation comme ne connaissais personne à Paris. Nah, coba kita lihat aturannya kom itu apa ya di sini. Kom itu. Harus di awal. Nah, tapi dibaca lagi apakah langsung semacam ini bisa atau perlu diubah seperti tadi Rafif ya. Berarti kom itu saya bingung kalau diubah, entar dulu monsieur. Dan artinya kan ini, coba artinya apa? Saya memilih tinggal bersama. titik. Terus ya, titik. Saya tidak mengenal seorang pun. Saya tidak mengenal seorang pun di Paris. Ya. Alasannya itu tinggal bersama atau alasannya karena tidak kenal seorang pun? Alasannya karena tidak kenal seorang pun. Nah, itu jadi di awal. Tambahkan kom. Comme ne connaissais personne à Paris, j'ai choisi de vivre en colocation. Ya, betul ya. Comme je ne connaissais personne. Jadi, karena tidak tahu kenal seorang pun, maka saya memilih hidup bersama. Kayak gitu ya. Jadi, kalau ada kalimat macam ini, jangan tiba-tiba ditempel saja. Comme je choisis. Berarti kalau ini maknanya, karena saya memilih tinggal sendiri, saya tidak mengenal orang loh, malah kualik ya, malah balik, harus hati-hati. Ini yang kedua, akus de ini dia di tengah, nggak mungkin akus de ya, langsung di awal. Gampang ini, Arfi, coba. Arfi bisa tampil enggak, Arfi? Oh, sedang bertamasya ini Arfi. Oh, Arfi mau menjawab? Sudah ada jawaban. Stefani Elva. Ya. Elva sudah dapat buku belum, Elva? Halo. Moshi-moshi. Orang pada kemana sih? Farida.
Farida nggak jawab. Ini dianggap masuk atau enggak ya kalau yang nggak jawab ini? Mega aja deh, Mega. Oui, monsieur. Farida, coba Farida. Ini kan ada akus de, disambungkan dengan kalimat sapose. Gimana, monsieur? Nomor 2 ini loh, kamu mengikuti enggak? Kamu lihat enggak di share? Lihat, monsieur. Ya, lah coba. Itu kalimat ada 2, digabungkan dengan akus de. Ini mesti harus diubah ya, yang kalimat alasannya harus diubah karena nanti ada penyesuaian. Contohnya di sini ya, on se raconte grâce au jeudi de la colocation. Grâce A ini langsung diikuti dengan nominalisasi ya. Jadi tidak bisa grâce A ini diikuti dengan kalimat je apa itu ya. Ini harus diubah. Farida mana Farida? Ini kalau saya panggil tidak aktif, berarti saya tidak menganggap masuk loh ini. Ini ya, harap diperhatikan. Yang lain harus mematuhi aturan perkuliahan. Ya, ditampilkan videonya, mengikuti. Kalau dipanggil tidak menjawab, berarti kan sama saja tidak hadir. Farida, benar ini nggak ada respon? Kalau nggak ada ya saya anggap nggak hadir saja, gampang. Fungki. Oui, monsieur. Ya. Nomor 2 apa, Fungki? Ça pose un problème à cause de horaires différents. Ya. Akus de dengan ya. Jadi akus des horaires différents. Nah, horernya kan punya kami. Maaf, monsieur, sinyalnya tadi hilang. Oke. Bisa ulang lagi, monsieur? Ya, nanti dulu. Nomor 3 kamu ya. Tadi, kalau itu kan akus des horaires différents tidak menunjukkan punya siapa. Tapi kalau punya kami berarti apa? Akus de nous horaires différents. Ya. Ya, betul. Akus de nos horaires. Akus de-nya tetap. Setelah ada tambahan no ya, nous avons. Jadi ini menjadi no, ini kan dibendakan. Akus de nos horaires différents. Oui, monsieur. Nah, sekarang Farida sudah stabil ya suaranya. Coba. Monsieur. Yang ketiga kan ada gerondif ya. Ingat gerondif itu dia kalau sujetnya sama dan dia di awal kalimat. Nomor 3 ini apa? Je suis devenu Je suis devenu plus tolérant
En partageant mon appart avec des amis. Ya, betul. Je suis devenu plus tolérant en partageant. Tulisannya partageant gimana? P A R T A H A N T. Bukan as itu H ya. Oh iya, mana? J A N T. Yonda ada E-nya dulu. Kalau tidak ada E, bacanya partagong. Partai. Oui, madame. Oui, madame. Oui, monsieur. Ya. Jadi ingat, yang berakhiran dengan par E, J, E, ini E-nya harus tetap dimunculkan supaya dibaca jong. Kalau tidak, nanti menjadi partagong. Ya, ya. Bisa juga on partageant mon appart avec deux amis, je suis devenu plus tolérant. Karena saya berbagi dengan 2 teman, sehingga saya menjadi lebih toleran. Ya. Salva ya sudah muncul. Car disambung dengan car. Car on ne sonde pas de tout, car on est resté seulement de moi ensemble. Yonda, alasannya masa tidak saling memahami satu sama lain karena hanya tinggal 2 bulan, Yonda. Bagaimana, Monsieur? Kan alasannya kebalik. Oh iya. Masa tidak bisa saling memahami karena tinggalnya 2 bulan kan malah kebalik kan? Oui. Ya. On ne resté seulement de moi ensemble, car on ne se s'entendait pas de tout. Du tout. Ya. Kita cuma tinggal 2 bulan karena kita tidak saling memahami satu sama lain ya, sama sekali. Ini verbanya kan ong tongdre ya, ong tongdre itu mendengar. Tapi kalau song tongdre ya itu artinya saling memahami ya. Karena mungkin di dalam kata pemahaman itu orang harus saling mendengar ya. Ya, betul, karnya di tengah ya. Ya, bagus. Terakhir ini Lalang, coba lagi Lalang. Dengan puiske. Oui, monsieur. Puisque le loyer ont beaucoup augmenté, ça me semblait être la meilleure solution. Ya. Puiskenya bisa di awal, bisa di tengah ya. Tapi ini menunjukkan buktinya sudah diketahui bersama ya. Puisque le loyer ont beaucoup augmenté, karena harganya sudah naik banyak, ya, ça me semble être la meilleure solution. Oke ya, jadi kesimpulan untuk hari ini, kita mau menggunakan expression de cause yang kaitannya pada tema colocation ini kita bisa terapkan ya. Kalau mau menggunakan kalimat, kita ingat bisa dengan paske, dengan kom. Cuma kalau ini yang 2 ekspresi yang ini harus diperhatikan. Kalau grâce à itu nanti kalimat berikutnya itu dinominalisasi ya. Tidak bisa grâce à je, itu salah. Grâce à diikuti dengan
nominalisasi ya. Untuk tugasnya kalian lihat di cahier d'exercice ya. Cahier d'exercice. Nah ini ya, untuk tugasnya ini numero 4. Seng esis ya, 4, 5 dan 6, halaman 6. Kalau Anda punya Nitro, itu Anda bisa ngisi langsung di sini ya, diedit di sini. Ya, nanti saya munculkan di mana? Elena, nanti bisa dilihat yang halaman ini saja ya. Jadi tugasnya nanti di Elena menuliskan jawaban pada halaman 6 cahier d'exercice. Oke. Sampai di sini dulu. Merci de votre attention. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur, à la semaine prochaine. Assalamualaikum. Merci, monsieur. Au revoir.